kaget banget karena nggak nyangka kalau jujur kaget banget karena nggak jujur kaget banget karena kalau misalnya corona tuh masih berdampak gitu sampai sekarang, karena awalnya tuh berpikir cuma 1 sampai 2 bulan aja. Hai semua, nama gue Sevilla, kelas 12 IPS. Dan usaha lagi gue gelutin sekarang adalah buka toko auction dan open group reseller. Dan sekarang gue bakal jawabin pertanyaan dari OSIS. Hai, nama gue Valen, gue dari kelas 12 IPS 2 dan hari ini gue akan menjawab pertanyaan dari OSIS. Nama gue Dominic Inji, dari kelas 12 IPS 2. Usaha yang gue lagi tekunin sekarang sih dagang online ya. Itu toko gue namanya cznstore.id, bisa dicek di IG. Sekarang gue mau jawab pertanyaan dari OSIS nih. Oke, pertanyaan pertama. Pertama kali lu tahu kalau corona masuk ke Indonesia, reaksi lu kayak gimana sih? Jujur kaget banget karena nggak nyangka kalau misalnya corona tuh masih berdampak gitu sampai sekarang, karena awalnya tuh berpikir cuma 1 sampai 2 bulan aja. Dan ternyata selama ini masih belum selesai kan corona, dan makin kesini makin sadar ya itu berbahaya banget. Jadinya lebih jaga ke diri sendiri, kayak kebersihan gitu. Jadi itu pas pertama kali gue denger dan baca berita tentang virus corona yang menyebar ke negara-negara lain, gue tuh ada feeling kayak secepat atau lambat bakal masuk Indonesia juga. Nah, reaksi gue ini tuh kayak lebih menyiapkan diri, prepare lah, kayak misalnya beli masker, beli hand sanitizer, udah mulai jaga kesehatan dan kebersihan, karena itu adalah bagian yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai corona ini. Karena kita semua tahu dampak corona ini sangat besar banget. Reaksi gue pertama kali corona ini masuk ke Indonesia sih rada panik ya, sama kayak lebih berjaga-jaga agar soalnya kalau di luar negeri tuh udah tahu dampak-dampaknya juga, terus kayak udah tahu dapat menyebabkan kematian kan, jadi gue juga rada takut kalau corona masuk ke Indonesia. Apa pendapat lu tentang PJJ yang dilakukan sekarang oleh Sekolah Santo Yakobus? Kalau boleh minta plus minusnya ya. PJJ yang dilakuin sama Sekolah Santo Yakobus sekarang ya, dibanding yang awal-awal udah sangat bagus banget, karena udah ada variasinya, ada V2, V3, V4. Jadi kayak ada nge-zoom, ada nonton video, ada penugasan. Jadi lebih jelas, dan kita tuh setiap pertemuan mata pelajaran dan seharian itu nggak selalu nge-zoom, jadi device-nya juga nggak banyak yang ngedrop. Sedangkan dulu awal-awal kita tuh selalu full nge-zoom setiap mata pelajaran dan kebanyakan tugas, dan waktu pengumpulan tugas antara satu dan lain pun juga banyak yang mepet-mepet, jadi kita kejar-kejaran. Dan sedangkan sekarang karena udah lebih banyak variasinya, kita siswa juga lebih enjoy dan juga bisa lebih menikmati. Sebenarnya PJJ ini tuh udah cukup baik, karena gimana pun sekolah kan harus tetap ngejalanin belajar mengajarnya. Nah, dengan adanya PJJ ini kita bisa tetap belajar dan menjalankan social distancing. Itu sih plusnya. Kalau minusnya itu, kalau misalnya PJJ itu sangat mengandalkan namanya koneksi internet. Jadi kalau misalnya udah error ataupun internetnya mati, itu udah ganggu banget. Dan pastinya kita suka ke distract sama yang namanya sosial media dan HP. Kayak pengen main aja kita daripada dengerin guru yang ngomong kan. Terus pastinya jadi kangen banget sama teman-teman. Dibandingin dari PJJ awal, benar-benar awal dari yang pas corona ini, kurang sih ya, soalnya kurang efektif, soalnya banyak numpuk tugas, terus kayak ada ulangan, terus susah sih kalau buat koordinasi sama tugas-tugasnya juga. Tapi kalau untuk sekarang sih bagus sih, ada V2, V3, V4 sama V5. V5 kan proyek ya. Kalau untuk sekarang sih bagus,
Soalnya suatu tugas yang diselesaikan pada saat jam pelajaran. Soalnya jadi nggak ada tugas yang numpuk kan. Terus minusnya sih ya kalau guru ngejelasin sih kadang sih kurang jelas, tapi kita bisa tanya sih lewat via WA, tapi kurang jelas sih daripada kita ketemu langsung kan. Lanjut pertanyaan 3. Apakah lu menikmati kegiatan PJJ sekarang? Dan lebih suka kegiatan belajar online atau offline? Awalnya sih gue nikmatin banget karena jauh lebih santai dan bisa bangun rada siangan kan, gak sepagi kalau misalnya kita sekolah biasa. Dan berpikirnya ya lumayan paling 1-2 bulan aja lah kayak gitu. Tapi ternyata sampai sekarang juga masih belum bisa sekolah normal. Jadi sedih juga sih, kalau gue sih lebih suka sekolah offline. Jujur ya kalau dari pribadi gue sih lebih enakan offline, soalnya lebih gimana ya, lebih enak tatap muka, soalnya gue lebih ngerti dan juga lebih enak gitu dapat pelajarannya. Kalau misalkan online kan ada gejala koneksi internet, habis itu kalau misalkan ada hal yang berhalangan nggak bisa hadir gitu kan, jadi mesti izinnya kan susah kan. Gue lebih suka offline sih. Yang udah pasti sih ketemu sama teman-teman dan belajar secara tatap muka langsung ya sama guru-gurunya. Terus kayak momen-momen yang bisa kita bikin bersama gitu selama SMA, itu tuh kayak dikangenin banget sih. Dan juga jajan di kantin. Hal-hal apa yang lu kangenin dari kegiatan belajar mengajar di sekolah? Ya yang pastinya sih terutama bermain dengan teman. Terus gimana ya, kayak apa sih, situasi dalam kelas lah yang paling gue kangenin di sekolah. Dan juga guru-guru yang ngajar, kan gue suka beberapa guru yang ngajarnya tuh enak, enjoy, tapi masuk otak. Itu gue kangen sih buat sekolah offline gitu. Seru menikmati karena ada positifnya juga, kayak waktunya lebih fleksibel, jam 8 masuk dan jam 2 udah selesai. Cuman yang suka sebelnya itu kalau misalnya lagi dapet gangguan internet, apalagi itu harus Zoom atau pelajaran yang kita kurang ngerti. Jadi saat gurunya menjelaskan, kita keluar masuk dari Zoom atau nge-freeze, dan pelajaran yang dijelaskan itu kita nggak bisa tangkap secara maksimal. Selain itu kalau misalnya baterainya tiba-tiba ngedrop, kayak misalnya baterainya laptop habis atau baterai handphone habis atau lupa ngecas malam, itu kesalahan fatal yang sering terjadi sih. Teman-temannya sih pastinya kangen banget karena jarang banget ketemu sama mereka kan. Terus juga guru-gurunya sih banyak banget guru yang diajakin kayak cerita, dan itu seru-seru gitu. Oke, pertanyaan 5. Apa dampak positif dan negatif dari corona untuk usaha lu? Sekalian ceritain dong awal mula usaha lu sampai kayak sekarang. Dampak negatif corona ya bagi usaha gue, sebenarnya kalau dagang sih enakan offline ya, soalnya lu bisa lihat barangnya secara langsung, daripada kalau online kan lu belum pasti kan, belum pasti bahannya, kualitasnya gitu kan, tahu pastinya. Kalau positifnya sih jujur lebih simpel, terus kayak gue dapet cuannya juga lebih gampang daripada offline. Kalau offline kan mesti kayak promosiin ini itu, terus kayak kalau bahannya rusak atau jelek kan susah ya. Positifnya itu gue jadi lebih bisa fokus mikirin kayak harus apa biar usaha ini tuh berkembang, karena waktu luangnya banyak kan. Bener-bener berusaha banget deh gimana caranya dapet duit dengan modal yang kecil ataupun bahkan tanpa modal.
Terus lumayan juga buat ngisi waktu luang daripada cuma tiduran atau rebahan. Minusnya itu kayak untuk usaha gue sendiri, itu pengirimannya tersendat karena JNE yang overload. Nah itu kan jadi dapat komplainan gitu kan dari customer. Terus di saat kayak gini, gabut kayak gini, pasti yang punya pemikiran buka usaha tuh pastinya nggak cuman gue. Jadi saingannya tuh banyak banget. Jadi tuh awalnya ini gue emang udah jualan dari 1 bulan sebelum corona terjadi. Cuman gak bisa terlalu fokus karena kan harus sekolah, apalagi pandemi gini juga gue pastinya harus luangin waktu gue lebih banyak dan gue bisa pakai buat handle jualan. Awalnya tuh mulai promosiin di IG pribadi, lama-lama juga gue jadi buka reseller atau dropship gitu, free. Terus mulailah beberapa orang join dari awalnya 5, 7, 10. Terus gue juga terus cari supplier kan, makin banyak karena saingan juga makin banyak, jadi kayak harus usaha lebih keras gitu. Akhirnya usaha gue tuh lebih prefer ke barang-barang branded tapi harga itu under market. Nah di samping itu gue juga ngejual barang-barang lain kayak makanan atau apapun itu yang bisa dijual. Terus sekarang puji Tuhan reseller gue udah 300 plus. Keuntungan juga lumayan banget, jadi bener-bener butuh yang namanya sabar dan butuh proses. Mungkin dari positifnya dulu kali ya. Kan semenjak karantina kan gue juga jadi bisa lebih eksplor hobi gue masak. Kayak gue coba buat ini, gue coba buat itu. Nah biasanya tuh kalau gue bikin masakan, gue masukin ke Instagram story. Kebetulan waktu itu gue lagi bikin cookies dan ada yang DM dia mau nih, dia bilang mau beli. Ya udah gue coba jual, terus dia suka. Nah semenjak itu udah gue ditodong jual apa lagi, gue pengen coba. Udah di akhir gue mutusin untuk bikin all shops jualan makanan lah, namanya Petit Lab, boleh dicek di Instagram. Dan mungkin kalau dampak negatifnya ya jujur ya, gue tuh orang rada gak enakan. Jadi pas awal-awal gue bikin all shop, gue jualan, gue tuh bingung banget ngasih harga. Gue tuh ngerasa bersalah lagi kuarantin gini jualan makanan, walaupun harganya ya gak bisa dibilang murah juga, cuman gak bisa dibilang mahal juga. Cuma kan ekonomi kan juga lagi melemah ya, gue tahu buat semua orang juga maksudnya kayak dapat uang jajan juga. Jadi kalau misalnya tadi mau beli terus gue rada gak enak, aduh kemahalan gak ya, itu sih negatifnya. Gue ngerasa bersalah jualan selama kuarantin. Ada nggak bakat atau suatu hal yang baru lu pelajari karena adanya pandemi COVID ini? Gue tuh bukan tipe orang yang jago atau punya bakat di bidang kayak nyanyi, gambar, dance, atau hal semacam kayak gitu. Jadi karena gue sadar gue gak punya bakat-bakat kayak gitu, gue lebih fokusin buat ngembangin usaha gue. Mikirin gimana caranya buka usaha tanpa harus ngeluarin modal sedikit pun. Hal-hal yang gue pelajarin itu masak kali ya. Tapi masak yang gampang doang, kayak ceplok telur. Dulu gue nggak bisa tuh ceplok telur. Terus apa lagi ya, bikin telur dadar itu gue nggak bisa dulu, tapi sekarang udah bisa sih. Terus abis itu gue suka coba-coba main gitar gitu. Kan dulu gue nggak bisa tuh musik-musikan. Mungkin yang gue pelajarin lebih kayak ke teknik-teknik dan metode baru dalam memasak yang sebelumnya gak pernah gue coba. Sekarang gue coba dan menambah ilmu buat diri gue sendiri. Selain itu gue juga berasa banget ya belajar untuk lebih peduli kepada sesama, rasa kemanusiaan juga. Kayak awal-awal kan banyak banget tuh ini PHK, kayak bantuan kepada tenaga medis. Gue coba sebisa mungkin dan seikhlasnya gue untuk sisihin tabungan gue sedikit untuk membantu mereka, kayak ke kitabisa.com atau yang lain-lainnya. Oke, terakhir, apa pesan kalian buat orang yang nonton podcast ini dalam menghadapi masa pandemi ini supaya pandeminya cepat berakhir? Pesan gue itu tetap ikutin protokol kesehatan, nggak perlu keluar rumah dulu biar virus corona itu cepat selesai dan kita tuh bisa ketemu lagi.
Dan buat kalian yang lagi bekerja dan atau belajar dari rumah, semangat ya, kita semua bajuan dulu masing-masing. Kita semua harus tetap taat sama protokol yang dikasih sama pemerintah. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah dulu, nggak usah nongkrong-nongkrong dulu. Kalaupun kita mau keluar rumah, ingat harus pakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan cuci tangan. Selain itu, cobalah memanfaatkan waktu untuk mengeksplor hal-hal yang positif, dan jangan lupa untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan. Buat para pejuang-pejuang suster yang berjuang merelakan nyawanya demi orang-orang yang terkena COVID, gue sangat appreciate that, karena lu mau ngorbanin nyawa lu demi orang lain. Terus kayak dokter-dokter yang merawat itu tetap semangat, dan juga selalu pakai APD yang pastinya biar nggak tertular. Dan orang-orang yang di rumah kalau mau keluar ya pakai masker lah, jangan nggak pakai masker, soalnya kan takut kan droplet yang keluar dari mulut lu tuh bisa menularkan ke orang yang tua, terus terkena dampak corona kan. Terus kayak ya, corona sih gue bilang sih nggak bakal gampang hilang gitu aja. Yang pasti virus ini akan selalu ada selama-lamanya, tapi bukan kita sih, para medis itu bakal nemuin namanya vaksin itu buat kita supaya kebal dari corona. Jadi di rumah aja lah kalau nggak penting-penting amat, terus pakai masker kalau ada keluar gitu, clean protokol aja sih, jangan bandel, udah gitu aja. Semangat lah, bikin duit lah. Thank you.